Masalah paling berbahaya dalam perdebatan agama bukan kebodohan, tapi setengah paham yang merasa paling benar. Orang membaca satu ayat, mengunci satu kata, lalu merasa sudah memegang kebenaran penuh. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Teks dipaksa mengikuti pikiran, bukan pikiran yang tunduk pada makna teks. Dan ketika cara berpikir seperti ini dibiarkan, yang lahir bukan kebenaran, tapi kesimpulan yang cacat sejak awal. Halo Edis, jelas suaraku. Ya, gimana Gonzalez? Masih aja dia ini. Ya, gimana Gonzalez? Mana Junaidi? Junaidi, ya dia udah pergi lah. Tadi kau nggak naik waktu dia ada di sini. Giliran sudah pergi, kau berkuar-kuar gimana? Aku minta naik tadi. Udah lagi nih aja, Dis. Apa? 1 Samuel 15. Nomor punggung 10, silakan masuk ke lapangan. Iya, apa yang mau Anda baca? Baca saja. Di situ Tuhanmu menyesal. Oke. Menyesal kenapa? Karena salah dia Salah menentukan gimana, coba? pilihan. Coba bacakan dulu, bacakan. 1 Samuel 15 ayat 10-11. 1 Samuel 15 baik, 1 Samuel 15 ayat 10-11. Bentar ya. 1 Samuel 10 15 Samuel 15 ayat 10 dan 11. 15 ayat 10. Bentar ya. 10. Saya balik dulu kamera saya. Ya, masih lemot tuh. Kelihatan tuh lemot. Gila dia ingin kali sana. Dia masih lemot tuh. Iya, pilot bro, apa kedinginan di sana, salju. 10 ya. Ayat 10 lah. Kenapa Tuhanmu menyesal? Oke. Kita baca ayat yang ke 10. 1 Samuel 10 atau 1 Samuel 15? 1 Samuel 15 ayat 10, 11. 1 Samuel 15 ayat 10 dan 11. 10 Oke ini ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Apa yang Anda utarakan? Siapa yang menyesal di situ? Baik. Jadi apa yang dimaksud menyesal di sini saya utarakan ya. Begini, saya balikkan dulu ya. Baik. Jadi begini, menyesal di situ yang dimaksud itu adalah menyayangkan. Kenapa begitu? Kok seperti itu? Artinya sesuatu yang diharapkan Tuhan tidak diikuti oleh orang-orang tersebut. Contoh begini, contohnya. Misalnya Anda punya anak. Oke, anak Anda ini Anda harapkan Anda maunya Anda itu supaya dia itu misalnya nih dia mencuci piring gitu. Tetapi dia nggak mau melakukannya. Dia malah melakukan kegiatan yang lain, tidak melaksanakan tugasnya. Nah, arti penyesalan di situ adalah Anda itu menyayangkan kenapa dia seperti itu. Kenapa Anda itu yang Anda inginkan itu tidak dilaksanakan oleh dia. Begitu.
menyayangkan, menyesalkan seperti itu. Bukan menyesal karena dia tidak tahu. Seperti itu. Silakan. Ayatnya berbunyi, Tuhanmu menyesal. Oke, sudah kita pilih ini ya, kita pahamkan sama dia ya. Tuhanmu bukan menyayangkan, Tuhanmu menyesal telah salah memilih cinta buta. Iya, yang dimaksud menyesal di situ adalah menyayangkan Saul itu. Kenapa seperti itu? Jangan diputar balikkan, tidak ada kata menyayangkan. Iya, makanya ini saya kasih terjemahan yang lain ya. Saya kasih terjemahan yang lain. Tuhanmu telah salah memilih yang disayangi. Perhatikan ya, perhatikan. Kita lihat terjemahan-terjemahan yang lain ya. Baik. Bukan karena dia tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Begini, perhatikan. Bersesalah aku. Bersesal itu dalam pengertian kalau ibarat kata seperti orang ngelus dada itu loh. Tenang, kalau ketika orang ngelus dada itu seperti begitu. Kenapa Saul kok kamu begitu? Gitu loh maksudnya. Bukan menyesal karena dia tidak tahu, ngerti? Bersesalah aku, perhatikan. Hatiku masyul karena aku telah mengangkat Saul menjadi raja tuh. Hatiku masyul, maksud menyesalnya ini. Aku sangat sedih bahwa aku sudah menjadikan Saul sebagai raja tuh. Perhatikan ya. Jadi yang dimaksud menyesal di sini bukan karena menyesal dia tidak tahu, tetapi karena Saul itu tidak menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Seperti ibarat kata ayatnya berkata, udah dijelasin kok gimana? Aku menyesal telah memilih si Saul. Ya sudah, yang jelas saya sudah menjawab. Masalah Anda tidak mau menerima itu bukan urusan saya. Yang jelas kata menyesal di situ yang dimaksud adalah Tuhan itu menyesali kenapa Saul itu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti kalau kita bahasa kita itu seperti mengelus dada gitu loh. Seperti kenapa sih kamu seperti itu? Seperti itu maksudnya. Oke, Edis. Sekarang masalah Anda tidak mau menerima. Sebentar, gini. Boleh Anda tidak menerima nggak apa-apa. Itulah sebabnya Anda masih benturan kepala ke lantai. Gitu. Sekarang boleh saya bertanya kepada Anda? Oh, senang sekali. Oke, menurut Anda apakah Allah tahu masa depan? Kalau enggak, dia enggak bercerita surga. Oke, baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Bahwa Allah di sini belum tahu. Tentang orang-orang yang berjalan Allah. Langsung tahu dia. Sudah, mau menjelaskan. Baik, tenang. Sudah paham, sudah aku punya. Pertanyaan ini sudah aku punya, kebetulan di bawah Baik, surat At-Taubah, tenang. Surat At-Taubah ayat 16. Oke. Saya balikan dulu kamera saya. Kalau ini jelas-jelas Allahmu belum tahu ini. Masih seperti baik. Manusia tuh dikasih. Tenang. Iya, dikasih boleh dia membaca. Tidak paham. Baik. Surat At-Taubah ayat 16, betul? Oke, kita bacakan ya. Apa di sini dikatakan? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu? Pertanyaan saya, Allah udah tahu atau belum? Untuk manusia dan jin. Bentar, pertanyaan saya bukan untuk manusia. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum mengetahui? Pertanyaan saya, apakah Allah belum mengetahui? Aku yang menjawab belum mengetahui itu, Kak. Dan pertanyaanmu apa dulu? Coba. Pertanyaan saya, di sini Allah sudah mengetahui atau belum? Belum. Berarti Allah belum tahu? Belum tahu? Ya, apanya belum? Dan aku jelaskan. Belum tahu ini tentang orang-orang yang berada di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman setia dan seterusnya. Belum? Oke, manusia
diberi dua pilihan. Mau mengikuti Ditanya kalau udah tahu atau belum. boleh jelaskan. Gun, saya tanya sebentar, Gun Saleh. Pertanyaan saya, apakah Allah sudah tahu atau belum tentang orang-orang yang berjihad? Belum. Belum tahu. Kalau dia belum tahu, berarti ada yang tidak diketahui Allah, betul? Kan aku bilang Saudara-saudara, manusia itu diberikan dua pilihan. Apakah kamu jadi oten kafir? Apakah kamu jadi Islam? Masa aku nggak boleh jawab? Masa aku nggak boleh jawab? Silakan jawab. Karena Allah memberikan ke manusia dan jin itu dua pilihan. Mau kau turuti aku atau tidak, itu pilihan padamu, kata Allah. Aku tidak ada rugi sedikit pun. Kau ikuti aku tidak rugi. Kau tidak ikuti aku tidak rugi. Dengar. Nah, yang ditanya apakah dia sudah tahu atau belum? Misalnya, apakah Allah belum mengetahui? Belum. Kenapa belum mengetahui? Karena manusia dikasih keinginan dua, ya, untuk manusia. Dan Allah belum tahu itu. Dan Allah belum tahu kan? Ya Allah ya Rabbi. Edis bertanya. Ya sudah, intinya Tuhan yang belum mengetahui itu ya Tuhanmu. Boleh aku menjawab. Silakan. Edis kan bertanya sama aku, Gun, Allah belum tahu tentang manusia-manusia, tentang sifatnya nanti terakhir. Allah belum tahu karena manusia. Ya sudah, terima kasih. Poinnya sudah Anda jawab. Tidak perlu lagi Anda terus-teruskan. Apanya yang belum tahu Allah itu? Belum mengetahui orang-orang. Orang-orangnya itu Allah belum tahu siapa-siapa saja. Nah, yang berjihad, karena dia belum tahu, karena dia belum tahu, makanya dia tidak maha tahu. Setuju? Yang berjihad di jalan Allah, ayatnya kan sambung ke situ. Iya, dia belum tahu siapa-siapa kan yang akan berangkat kan? Itu tadi kan Junaidi berkata, Ustadzku berkata bahwa Al-Quran itu tidak masuk akal. Jadi tidak semua orang yang disamakan Ustadz itu dia ngerti agama. Iya, makanya benar kata Junaidi tadi, jangan dibaca artinya, nanti pusing sendiri. Yang aku menjawab tentang manusia, baik buruknya si manusia itu tergantung dirinya sendiri, bukan tergantung Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan kehendaki, jika memang hati otaknya sudah menjadi kafir, oten, laknat, nggak akan bisa, tidak akan bisa terbuka. Intinya dia belum tahu, betul? Yang berjihad dan Allah. Iya, dia belum tahu, artinya dia tidak tahu. Junaidi sudah kasih contoh. Junaidi sudah kasih tahu bahwasanya jangan kau baca itu dengan artinya, nanti kau pusing sendiri dan tidak dapat pahala. Bagusan dibaca Arabnya saja, baca Arabnya dengan merdu dapat pahala masuk surga. Simple. Nikmat mana lagi yang mau engkau dustakan? Junaidi sudah kasih contoh, di kampungku ada ustaz, pengajarannya mengatakan Al-Quran itu tidak untuk mendidik. Tadi ada kawan Islam juga mengatakan dia. Jadi Allah, dengar, yang tentang berjihad di jalan Allah siapa-siapa orangnya. Mana tahu besok Edis bersahadat, iya kan? Iya, tetapi intinya Allah belum tahu. Mana tahu. Iya, mana tahu. Makanya dia belum tahu. Iya, sekarang kan Edis oke. Ya sudah, intinya Gus Saleh, poin daripada kita. Tadi kamu bertanya tentang 1 Samuel pasal 15 ayat 10. Di situ Tuhan menyesal. Saya sudah menjelaskan. Yang dimaksud Tuhan menyesal di situ artinya dia itu menyayangkan, menyesali kenapa Saul itu seperti itu. Ibarat kata dia seperti begini. Dia mengelus dada begitu. Kenapa? Kenapa engkau Saul ini kok seperti ini? Sudah diangkat jadi raja, tapi dia malah berbuat seperti ini. Makanya Samuel di situ, dia itu hatinya sangat susah karena hal tersebut. Nah, sebenarnya itu adalah bahasa-bahasa
bahasa-bahasa manusia supaya manusia itu ngerti bagaimana perasaan Tuhan. Nah, lalu saya bandingkan itu di dalam ayatmu. Nah, kalau kamu tidak mau mengerti apa yang saya maksudkan, bagaimana kamu ngerasain nggak bagaimana kalau saya tidak mau mengerti apa yang kamu maksudkan? Jadi yang saya maksudkan begini, Guru Saleh, diperlukan gini, dengarkan dulu saya. Diperlukan pengertian supaya kita ini saling mengerti. Kalau Anda nggak mau mengerti apa yang dimaksud lawan bicara Anda, bagaimana nanti kalau lawan bicara Anda juga nggak mau tahu apa yang Anda maksud? Itulah pentingnya komunikasi supaya kita ini saling mengerti satu sama lain. Itu intinya, Gus. Paham. Ayat di Matius di 1 Samuel 15:10 itu berkata, Tuhanmu menyesal telah memilih si Saul. Iya, dia menyayangkan, menyesal dalam pengertian mengapa Saul itu dia berbuat demikian. Makanya hatinya, kata menyesal itu berhubungan soal perasaan Tuhan. Karena telah salah berat ini. Bukan Saul memilih, dia bersedih. Baca ayatnya. Kok framing? Ya, di sana dulu, benturin ya, benturin kopi sana. Aduh, beratnya. Kenapa sih kita ini kok kayak begini ya? Maksud saya begini, dalam sebuah diskusi itu berusahalah, coba ya, mengertilah apa sih sebenarnya yang sedang dimaksudkan oleh sang penulis tersebut, begitu loh. Ya. Apakah seseorang yang menulis tersebut mengatakan bahwa Tuhan tidak maha tahu? Coba. Kata menyesal di situ, ini semua itu kan bahasa yang sudah diterjemahkan. Begitu, apa kata-kata di situ, kata-kata bahasa aslinya? Coba periksa apa yang dimaksudkan oleh sang penulis. Itu kan mengutarakan perasaan bagaimana dia itu bersedih, perasaan kecewa, seperti itu loh. Bukan perasaan bagaimana dia nggak tahu. Ayo silakan. Panik katanya. Yang panik itu dia udah dikasih tahu bahwa Tuhanmu belum tahu. Itu belum tahu. Dia belum tahu dia. Kalau kita bongkar pelan-pelan diskusi tadi, kita akan melihat pola yang sangat jelas dan jujur saja sangat sering terjadi. Mengambil satu kata, mencabutnya dari konteks, lalu membangun tuduhan besar di atasnya. Kata yang dijadikan senjata di sini adalah satu, menyesal. Lalu, dari satu kata itu, langsung ditarik kesimpulan besar. Tuhan salah, Tuhan tidak tahu, Tuhan keliru. Masalahnya, cara berpikir seperti ini tidak pernah bertahan kalau diuji secara serius. Karena bahasa, terutama bahasa kitab suci, tidak selalu bekerja secara literal kaku. Ada gaya bahasa, ada ekspresi, ada cara penyampaian yang dibuat supaya manusia bisa memahami sesuatu yang sebenarnya melampaui bahasa itu sendiri. Dan disinilah Edis bermain tepat sasaran. Dia tidak terpancing untuk ikut bermain di permukaan. Dia tidak sibuk membalas dengan emosi. Dia justru menarik diskusi ke level yang lebih dalam. Apa maksud dari kata itu? Ketika disebut Tuhan menyesal, Edis menjelaskan bahwa itu bukan penyesalan karena ketidaktahuan, tapi bentuk ekspresi emosional, kekecewaan, kesedihan, atau penyayangan terhadap tindakan manusia. Ini penting, karena kalau setiap kata dipaksakan literal tanpa memahami maksudnya, maka semua bahasa akan runtuh. Contoh sederhana yang dia berikan itu justru mematikan hubungan orang tua dan anak. Seorang ayah bisa berkata, "Saya menyesal." Bukan karena dia tidak tahu masa depan, tapi karena realita yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Apakah itu berarti ayah itu bodoh? Tidak. Apakah dia tidak tahu apa-apa? Juga tidak. Itu adalah bahasa rasa, bukan bahasa ketidaktahuan. Dan di titik ini, sebenarnya argumen sudah selesai kalau lawan mau jujur berpikir. Tapi justru disinilah masalahnya. Lawan diskusi menolak masuk ke level pemahaman. Dia tetap bertahan pada satu titik. Menyesal berarti salah. Ini bukan lagi diskusi, ini penguncian makna. Dan ketika seseorang sudah mengunci makna sejak awal,
maka apapun penjelasan yang masuk akan ditolak, bukan karena salah, tapi karena tidak sesuai dengan kesimpulan yang sudah dia pegang. Edis tidak berhenti di situ. Dia justru naik level, dan ini langkah yang sangat strategis, menguji konsistensi lawan dengan metode yang sama. Dia tidak mengubah metode, dia pakai cara yang sama, baca teks, tanya langsung. Ketika ayat dibacakan, Allah belum mengetahui, dia tidak berteori panjang, dia tidak berdebat teologis rumit, dia hanya bertanya satu hal sederhana, sudah tahu atau belum? Dan jawaban yang keluar adalah belum. Di titik ini, yang terjadi bukan kekalahan argumen oleh lawan, melainkan kekalahan oleh jawaban sendiri. Dan ini yang sering tidak disadari. Ketika seseorang menjawab tanpa menyadari implikasi jawabannya, dia sebenarnya sedang meruntuhkan posisinya sendiri. Yang terjadi setelah itu bisa ditebak. Mulai ada pengalihan, bicara soal pilihan manusia, bicara soal kehendak bebas, bicara keluar dari pertanyaan inti. Padahal, pertanyaan Edis sangat spesifik. Teksnya bilang belum tahu, ya atau tidak, dan jawabannya sudah keluar. Di sini terlihat jelas perbedaan pendekatan. Edis konsisten pada teks yang dibaca, lawan mencoba keluar dari teks ketika mulai tidak nyaman. Ini bukan soal siapa benar atau salah secara keyakinan, ini soal siapa yang konsisten dalam cara berpikir. Lalu, Edis kembali ke fondasi yang sering diabaikan. Memahami teks tidak cukup dengan membaca terjemahan mentah. Harus ada usaha memahami konteks, maksud penulis, gaya bahasa, dan tujuan penyampaian. Ironisnya, lawan sendiri mengakui bahwa kalau dibaca mentah bisa bikin pusing. Disinilah kontradiksi itu telanjang. Saat membaca teks orang lain, dipaksa literal. Saat membaca teks sendiri, minta penjelasan konteks. Ini bukan perbedaan tafsir, ini standar ganda. Dan Edis berhasil menelanjangi itu tanpa perlu banyak retorika. Puncak dari semuanya adalah ketika Edis mengembalikan diskusi ke hal yang paling mendasar dan paling sering dilupakan, kemauan untuk mengerti. Karena tanpa itu, semua debat hanya jadi ajang pembenaran diri. Orang tidak lagi mendengar untuk memahami, tapi mendengar untuk membalas. Dan ketika itu terjadi, sekuat apapun argumen, setajam apapun logika, semuanya akan mental. Bukan karena salah, tapi karena tidak diberi ruang untuk dipahami. Kalau kamu membaca kitab suci hanya untuk mencari kesalahan, kamu pasti akan menemukannya. Bukan karena Tuhan salah, tapi karena cara berpikirmu yang sudah salah sejak awal. Kalau kamu memaksa satu kata tanpa mau memahami maksudnya, kamu bukan sedang membela kebenaran, kamu sedang mempertahankan ego. Dan yang paling memalukan adalah ini, kamu menuntut orang lain berpikir dalam, tapi kamu sendiri menolak berpikir lebih dari satu lapisan. Jadi sekarang jujur saja, kamu benar-benar mencari kebenaran atau cuma mencari kemenangan? Karena kalau pola berpikirmu masih seperti ini, yang runtuh bukan argumen lawanmu, tapi kredibilitas akal sehatmu sendiri.